Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel Night Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Mei 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Leo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Leo. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif, dan referensi-referensi baru yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kamu di masa mendatang. Oke? Untuk general reading kita pada kali ini, aku akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai karir ataupun keuangan kamu. Kemudian kita lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya. Oke, kita akan mulai untuk readingan yang pertama mengenai karir ataupun keuangan kamu para Leo di bulan Mei 2022. Oke. Ya, aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Tadi kebanyakan ya, jadi aku akan shuffle lagi. Kita akan ambil satu kartu lagi ya. Karena kita akan ambil 5 kartu. Oke. Kita sudah ada 5 kartu ya di sini. Queen of Swords, Four of Pentacles, Temperance, Four of Wands, dan Four of Swords. Bottom of the deck ada Nine of Pentacles. Wow, Nine of Pentacles, mantap. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Leo, wow, bottom of the deck-nya adalah Nine of Pentacles ya. Nine of Pentacles dalam hal readingan karir ataupun keuangan ini sangat-sangat positif ya. Bisa diartikan sesuatu penghargaan, suatu hasil yang besar, suatu kemewahan, ataupun suatu kelimpahan gitu ya. Artinya bisa dipastikan di bulan Mei 2022 ini segala sesuatunya yang berhubungan dengan karir ataupun keuangan kamu akan membuahkan hasil yang minimal sesuai dengan ekspektasi kamu atau bahkan melebihi ekspektasi kamu. Intinya adalah sangat besar gitu ya, berpotensi sangat besar gitu ya. Oke, jadi sebelumnya aku mengucapkan congrats nih untuk kamu para Leo, karena semua buah hasil kerja keras kamu, semua dedikasi kamu, semua lembur kamu selama ini semuanya akan berbuah sangat manis di bulan Mei 2022 ini. Oke. Kita lihat dulu ya mengenai karir ataupun keuangan kamu. Queen of Swords, Four of Pentacles, dan Temperance. Di sini walaupun kalau aku lihat di sini aliran dana ya, bukan aliran dana ya, mungkin aliran pemasukan ya. Pemasukan kamu akan cenderung lancar, minimal stabil ya, ataupun cenderung meningkat gitu ya. Terlepas dari seberapa signifikan, pastikan kamu tetap bisa menyeimbangkan ya antara pengeluaran ataupun pendapatan kamu ya. Jangan sampai nih pengeluaran kamu lebih boros ataupun lebih besar daripada pendapatan kamu. Oke, artinya walaupun memang mungkin pendapatan kamu mengalami peningkatan di bulan Mei ini, oke, mungkin secara signifikan ya, ada beberapa dari kamu mungkin akan menghandle sebuah project besar di mana kamu, ataupun mungkin kamu akan bertemu customer besar di mana kamu akan mendapatkan omset ataupun komisi yang besar pula gitu ya. Nah, jangan sampai kamu lupa diri. Ingat, justru ketika memang pendapatan kamu meningkat, ini juga saat yang baik untuk lebih menabung gitu ya, oke? Oke, mungkin kamu sedikit memanjakan diri dengan membeli barang-barang yang memang kamu butuhkan atau sedikit saja barang-barang mewah, tapi jangan sampai kebablasan, oke? Karena memang banyak nih dari kamu, nggak banyak sih ya, mungkin sebagian besar dari kamu lah ya, agak memiliki kecenderungan impulsif ya. Kalau orang bilang tuh lapar mata gitu, kadangkala kamu sering sekali membeli barang yang sebenarnya nggak kamu butuhkan, tetapi karena memang kamu melihatnya tuh barang menarik, itu barang mungkin bergengsi, nah mungkin bisa kamu beli karena memang kamu punya kemampuan gitu. Nah, setelah kamu beli, kamu bingung nih barang mau diapain gitu ya, karena ternyata nggak berfungsi untuk kamu ataupun tidak terlalu bermanfaat untuk kehidupan kamu. Nah, jangan sampai kamu menghambur-hamburkan ataupun mengeluarkan uang kamu untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan, karena tentunya itu tidak baik ya, lifestyle yang kurang baik juga. Jadi mungkin ini bisa sedikit saran ya dari semesta, walaupun pendapatan kamu meningkat, jangan sampai kamu terlena dan pada akhirnya justru menjadi boros yang nantinya malah membuat finansial kamu jadi goyang gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, di sini kalau aku lihat ada Four of Wands, ada Four of Swords juga ya. Di Four of Swords ini mungkin lebih ke hubungannya dengan tetap memastikan bahwa kamu mendapatkan porsi istirahat yang cukup ya, jangan tidur terlalu malam. Oke, walaupun mungkin kalau aku lihat di sini karena
kamu akan cukup padat ya di bulan Mei ini dengan penuh pekerjaan, dengan penuh lembur juga, tapi dengan penuh project juga gitu ya. Dengan penuh potensi pendapatan juga tentunya kamu harus mengeluarkan energi ekstra, sehingga pastikan juga kamu tetap menjaga pola istirahat kamu ya, agar kamu tidak jatuh sakit dan kamu tetap bisa mengerjakan segala sesuatunya secara optimal, sehingga kamu mendapatkan hasil yang optimal pula. Seperti itu ya, istilahnya adalah tetap pertahankan kesehatan kamu supaya kamu bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Nah, di sini Four of Wands ya, mungkin ini bisa dikhususkan untuk beberapa dari kamu yang memang memiliki dana lebih ya. Oke? Nggak semuanya ya, bukan berarti kamu berdasarkan readingan ini kamu harus langsung mengeksekusinya, terus disesuaikan sekali lagi dengan situasi dan kondisi kamu. Tetapi karena Four of Wands ini biasanya berhubungan dengan properti, maka untuk kamu yang memiliki dana lebih ataupun memang memiliki rencana yang sudah benar-benar matang untuk melakukan investasi dalam hal properti ataupun membeli properti, misalkan membeli rumah, membeli apartemen untuk kebutuhan kamu ataupun untuk kebutuhan keluarga kamu ya, selama memang kamu mampu ya, itu catatannya ya. Ini di bulan Mei ini juga waktu yang cukup baik untuk kamu untuk mulai mengeksekusinya. Tapi sekali lagi dengan catatan kalau memang itu kamu memiliki dana yang cukup dan juga sudah merencanakan dengan matang. Nah, di bulan Mei ini bisa kamu eksekusi dan itu akan berbuah sangat baik juga ya. Artinya memberikan imbal balik yang lumayan nantinya di kedepannya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk karir ataupun keuangan kamu nih para Leo. Sekali lagi ini adalah hal yang sangat positif, penuh dengan potensi yang besar. Oke, dan semoga kamu bisa memanfaatkannya segala peluang yang mungkin menghampiri kamu selama bulan Mei 2022 ini, dan mudah-mudahan kamu mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Good luck ya untuk kamu para Leo. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita mengenai karir ataupun keuangan kamu. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya, para Leo di bulan Mei 2022. Aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke. Ya. Oke, ya. Oke, Six of Cups, Ace of Pentacles, Eight of Swords, Strength, Six of Cups, Eight of Cups ya. Oke, bottom of the deck-nya kita ada Page of Swords. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini bottom of the deck-nya ada Page of Swords ya. Page of Swords ini biasanya kalau aku lihat di sini lebih ke arah kegelisahan ya. Memang cenderung lebih ke arah emosi yang kurang baik, kurang positif gitu ya. Aku nggak bilang negatif, tetapi memang tidak bisa dibilang positif juga. Jadi artinya memang kamu sekarang ini sebenarnya sedang dalam masa dimana ada sedikit ada sedikit beban mental ya, bisa diartikan beban mental, ada kegelisahan ya, kegelisahan mungkin ya, bahasa yang tepat gitu. Ada kegelisahan yang kamu rasakan sekarang dengan kehidupan asmara yang sedang kamu punya ataupun yang sedang kamu jalani sekarang gitu ya. Oke. Karena sekali lagi ini sangat general, bisa jadi ada dua kemungkinan nih dari kamu yang sedang menjalani suatu hubungan ataupun kamu yang juga masih single. Oke. Nah, tapi sekali lagi karena ini general, ini tidak berlaku untuk semua Leo ya. Mudah-mudahan ini tetap bisa menjadi referensi untuk kamu yang memang berada dalam situasi dan kondisi demikian. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk kamu yang sudah berada dalam suatu hubungan, di sini kalau aku lihat mungkin ada kemungkinan besar ya, kegelisahan yang kamu rasakan itu adalah karena kamu berada di dalam hubungan yang kurang sehat. Biasanya bahasa kerennya adalah hubungan yang toksik ya. Oke. Ada Ace of Pentacles, ada Eight of Wands. Ace of Pentacles, Eight of Wands, tapi ada The Strength di sini. Oke. Dimana sebenarnya kamu tahu nih bahwa sebenarnya hubungan ini nggak imbang. Hubungan yang kamu jalani sekarang itu nggak sehat. Oke, karena di sini ada Ace of Pentacles, bisa jadi ada ketidakseimbangan materi di dalam hubungan kalian. Oke, jadi
bisa diartikan mungkin salah satu pihak merasa lebih dirugikan secara finansial ya. Ini aku berusaha diplomatis aja ya, siapa yang jadi kamu yang lebih tahu ya apabila memang ini sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, mungkin salah satu pihak itu lebih cenderung merugikan ataupun merasa lebih dirugikan secara finansial, dan di sini memang kamu itu masih bertahan ya. Kamu berusaha masih mempertahankan hubungan ini gitu, bagaimanapun caranya gitu. Oke, karena di sini ada Eight of Wands ya. Sebenarnya mungkin di dalam hati kamu itu ada perasaan sebenarnya kamu itu ingin sebenarnya ingin segera meninggalkan hubungan sebenarnya yang kurang sehat ini. Karena pada dasarnya di sini ada Six of Cups dan Eight of Cups. Kamu nggak merasa bahagia, kamu nggak merasa terpenuhi. Kamu hanya merasa ya adanya kegelisahan, adanya ya kok rasanya pengen marah, adanya kok rasa khawatir gitu ya. Karena itulah di sini ada Page of Swords. Oke. Nah, sebenarnya di sini mungkin semesta ingin mengingatkan ya, memberikan saran lah ya untuk kamu yang memang apabila kamu berada dalam hubungan yang kurang sehat, ini adalah saat yang tepat di bulan Mei 2022 ini untuk mengumpulkan segenap keberanian kamu untuk meninggalkannya. Oke, Eight of Cups. Apabila memang orang tersebut kamu tidak melihat ada potensi hubungan yang sehat, kamu juga tidak melihat ada potensi di mana orang tersebut bisa berubah ataupun memperbaiki dirinya, maka beranikanlah untuk meninggalkan hubungan tersebut. Oke? Memang pada akhirnya tetap akan ada rasa tersakiti, akan ada rasa sedih, akan ada rasa kecewa juga, akan ada rasa kesepian di sini. Oke? Aku lihat memang kamu mungkin sebagian besar dari kamu adalah tipe orang yang cukup gampang kesepian gitu ya. Kamu membutuhkan teman curhat ya, walaupun kamu tahu nih sebenarnya teman curhat kamu itu nggak terlalu dengerin kamu, yang penting ada deh gitu. Nah, jangan sampai kamu terjebak terus nih dalam siklus yang nggak sehat seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan kamu bisa mengambil langkah yang tegas nih ya, apabila memang sekali lagi kamu terlibat dalam hubungan yang kurang sehat. Oke, di bulan Mei ini beranikanlah diri kamu agar kamu bisa memutus siklus ini. Oke, menerima segala hal yang menyedihkan yang mungkin kamu hadapi, tetapi indah pada waktunya. Oke. Nah, untuk kamu yang masih single, oke, di sini kalau aku lihat mungkin masih ada rasa belum sepenuhnya move on ya. Di sini ada Six of Cups ya. Ada rasa kesepian juga di sini. Di sini kalau aku lihat kamu adalah orang yang cukup terkenal ya. Sebenarnya banyak orang yang suka sama kamu, yang dekat sama kamu. Oke, mungkin ada lebih dari 2 orang, 3 orang nih sebenarnya yang sedang mendekati kamu, ataupun kamu lagi dekat nih sama 3 atau 4 orang ini gitu ya. Bukan berarti kamu playboy ataupun playgirl ya, tapi memang kamu memiliki karisma tersendiri, memiliki pesona tersendiri, sehingga orang itu pengen, orang lain tuh ingin gitu menjadi dekat dengan kamu, mengenal kamu dengan lebih baik gitu. Nah, tapi ada rasa buru-buru di sini, ada Eight of Wands, karena kamu takut gitu. Ketika kamu terlalu lama mengulur tarik gitu ya, kamu takut nanti suatu saat bisa jadi dia jadi bosan, akhirnya dia jadi memilih yang lain gitu. Nah, jadi ada rasa kegelisahan antara kamu ingin melihat dulu kepribadian orangnya, mengenal orangnya secara lebih, istilahnya secara lebih keseluruhan, sehingga kamu tahu nih mana yang terbaik untuk kamu. Tapi di satu sisi juga kamu ada kegelisahan, kekhawatiran sendiri apabila kamu kelamaan nih nggak memberikan tanda bahwa kamu ingin melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius, bisa jadi tuh orang malah jadi bosan dan meninggalkan kamu, memilih yang lain gitu. Nah, itu mungkin ada kegelisahan yang kamu rasakan ya dalam kehidupan asmara yang sedang kamu jalani sekarang. Oke. Nah, di sini kuncinya adalah the strength ya. Oke. Di sini kamu harus percaya bahwa orang yang memang tepat untuk kamu, tidak peduli berapa lama pun kamu PDKT dengan dia, berapa lama pun kamu berjalan bersama dia, justru seiring waktu rasa itu akan timbul ataupun rasa itu akan makin kuat. Oke? Nah, justru ini bisa dijadikan seleksi dengan sendirinya nih untuk orang-orang yang ternyata memang hanya sepintas mengenal kamu dan kamu ingin mengenal dia lebih lanjut, tetapi ketika dia melihat kamu nggak terlalu memberikan tanda bahwa kamu ingin mengarah kepada jenjang hubungan yang lebih serius, dan ternyata dia malah keburu bosan dan meninggalkan yang lain, berarti itu orang yang nggak pantas untuk kamu. Oke? Nah, mungkin bisa dijadikan seleksi sendiri gitu ya. Justru orang yang memang ingin bersama kamu, justru dia juga ingin mengenal kamu loh. Justru merupakan suatu kehormatan loh, kamu itu memberikan waktu lebih banyak kepada dia untuk dia mengenal kamu dan kamu mengenal dia, dan kalian mengenal satu sama lain gitu. Dan kalau memang kalian tepat untuk satu sama lain, percayalah, rasa itu bukan memudar tapi akan makin kuat. Oke? Dan ketika tiba saatnya kalian memang sudah serius satu sama lain untuk
melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih serius ataupun lebih resmi gitu ya. Percayalah itu bisa membuat kamu bahagia. Oke, jadi tidak perlu terburu-buru, tidak perlu takut dia akan meninggalkan kamu hanya karena takutnya istilahnya termakan waktu gitu ya. Karena orang yang tepat tidak akan hilang hanya karena waktu. Kamu harus percaya itu ya. Oke. Jadi terlepas dari seberapa resonate ya readingan ini untuk situasi dan kondisi yang sedang kamu alami ya teman-teman Leo, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk kamu untuk mengambil langkah yang paling tepat ataupun keputusan yang paling tepat nih terhadap kehidupan asmara kamu, sehingga tentunya kamu bisa bertemu dengan orang yang tepat dan juga bisa berbahagia nantinya dengan si dia di masa depan. Oke? Good luck ya untuk kamu para Leo. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.